tadi sudah saya sebutkan semua ya, apa hubungan Armen ini terhadap pupuk NPK ya, dan juga Oke, selamat pagi sahabat tani. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Baik sahabat tani, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu ya, sekelumit ilmu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Amin. Baik sahabat tani, di depan saya ini sudah saya sediakan yaitu pupuk urea, pupuk TSP, dan juga pupuk MOP ya, yaitu NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium ya. Dan juga ada semen putih ya ini. Nah ini semen putih ya, yang nantinya akan kita buat pupuk cair ya. Kalian nanti saya buatkan tutorialnya ya, buat teman-teman yang belum tahu cara buatnya ya. Nah selain itu ya, di sini juga ada ini PGPR dari akar kacang tanah dan juga PGPR dari akar bambu ya. Nah semua pupuk yang ada di depan saya ini saling berhubungan ya, terutama pada musim hujan ya. Karena kenapa? Pada musim hujan kita bercocok tanam itu sangat rentan dengan serangan hama maupun penyakit ya. Nah, apakah di musim kemarau aman dari serangan hama dan penyakit? Tidak. Pasti semua ada serangan hama dan juga penyakit ya. Akan tetapi pada musim hujan itu serangan hama maupun penyakit lebih luas dan lebih kompleks ya. Maka dari itu semuanya nanti akan saya terangkan ya. Mudah-mudahan buat teman-teman sahabat tani yang baru belajar bercocok tanam ya, lebih mudah untuk memahami ya apa saja fungsi dari pupuk ini di musim penghujan ya. Nah sahabat tani, belakangan ini lagi rame untuk cara membuat pupuk dari air rendaman semen ya, atau biasa disebut itu Armen ya. Nah pupuk ini bisa untuk pupuk padi, pupuk bawang merah, dan juga tanaman hortikultura ya. Di sini saya akan jelaskan menurut pemahaman saya ya. Di sini saya bukan ahli kimia ataupun ahli budidaya ya. Jadi pada saat kita memakai pupuk Armen ini ya, maka kita harus tahu cara kerjanya bagaimana ya. Nah maka dari itu pupuk-pupuk ini saya sediakan untuk sebagai contoh ya. Nah oke, kita awali pada musim hujan ya. Kenapa semua pupuk ini saling berhubungan ya. Pada musim hujan itu bisa menyebabkan pH tanah menjadi rendah ya, atau asam ya. Nah kenapa? Karena air hujan membawa nitrogen dalam bentuk nitrat ya, dan nitrat ini sangat cepat diserap oleh tanaman ya. Maka dari itu Armen ini kandungannya adalah kalsium, silika, dan juga magnesium ya, yang mana bisa membantu untuk menaikkan pH tanah ya, terus menambah jumlah klorofil daun ya, dan juga bisa memperkuat batang ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, di musim hujan itu sangat rawan serangan hama maupun penyakit ya. Jadi kalau tanaman kita kuat, tanaman kita kokoh, untuk serangan hama bisa diminimalisir ya. Nah sahabat tani, pada musim hujan maka kita pemakaian Armen sendiri tidak boleh berlebihan ya. Karena apa? Nanti efeknya adalah ke pupuk-pupuk ini NPK ya. Jadi saya sarankan pada musim hujan kurangi pupuk ini, urea ya, atau pupuk yang lain seperti ZA. Pokoknya yang mengandung nitrogen ya, itu kurangi. Karena seperti yang saya bilang tadi, hujan sudah membawa nitrogen dalam bentuk nitrat ya, dan itu sangat cepat diserap oleh tanaman. Makanya untuk pemupukan ini cukup dikurangi saja nitrogennya ya. Dosisnya dikurangi ya, supaya tanaman tidak terjadi sukulen. Sukulen itu gemuk ya. Jadi nanti menyebabkan tanaman itu mudah terserang hama maupun penyakit ya. Nah solusinya untuk mengurangi dosis pemakaian pupuk nitrogen ya, teman-teman sahabat tani bisa memakai ini PGPR dari akar kacang tanah ya. Karena PGPR ini mengandung bakteri Rhizobium ya, yang mana bakteri tersebut mampu untuk memfiksasi nitrogen dari udara bebas ya, yang nanti akan tersedia di dalam tanah dan bisa diserap oleh tanaman ya. Karena bakteri ini nantinya akan
bersimbiosis dengan tanaman inangnya ya. Pengaruh sendiri dari Armen ini terhadap nitrogen ya. Kalau kelebihan ini kan unsurnya kalsium juga ya. Yang lebih tinggi sih kalsium ya. Walaupun ada silika, magnesium dan juga yang lainnya ya. Tapi lebih dominan ke kalsium ya. Jadi kalau kita berlebihan aplikasi Armen ini ya, maka dampaknya ke nitrogen, penyerapannya kurang maksimal ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang untuk nitrogen sudah kita bahas, kita lanjut ke fosfat. Apa hubungannya fosfat dengan Armen ini ya? Sering saya katakan ya pada video-video saya sebelumnya ya, fosfat di dalam tanah itu sangat sukar larut ya. Nah, sering berikatan dengan senyawa-senyawa lainnya seperti kalsium ya, aluminium, besi dan juga mangan ya. Nah, fosfat sendiri di dalam tanah itu sangat sedikit yang tersedia bagi tanaman ya. Supaya penyerapan fosfat ini bisa maksimal, maka teman-teman sahabat tani bisa aplikasikan ini PGPR dari akar bambu. Kenapa? Karena PGPR dari akar bambu mengandung fungi maupun bakteri yang mampu melarutkan fosfat di dalam tanah ya. Yang nantinya fosfat itu lebih banyak tersedia oleh tanaman dan penyerapannya bisa maksimal ya. Nah, terus apa hubungannya pupuk fosfat ini dengan Armen ya? Nah, sekarang kita bicara ke kandungan kalsiumnya lagi ya. Fosfat di dalam tanah apabila kelebihan dengan dosis kalsium yang kita aplikasikan, maka fosfat ini akan terikat oleh kalsium dan efek nantinya fosfat tidak bisa diserap oleh tanaman karena berikatan dengan kalsium ya. Maka solusinya untuk melepaskan ikatan fosfat dari kalsium ini PGPR dari akar bambu ya. Nah, seperti itu sahabat tani. Jadi kalau pH fosfat ini dalam pH basa ya, itu rawan berikatan dengan senyawa kalsium, sedangkan kalau pada pH asam itu rawan berikatan dengan senyawa seperti aluminium dan juga besi ya. Makanya penggunaan pupuk Armen ini harus kita melihat kondisi dan juga umur tanaman ya. Usia tanaman itu sangat berpengaruh, jangan berlebihan ya. Jadi kita mengikuti dosisnya itu mengikuti usia tanaman ya, dan juga kondisi cuaca di tempat Anda begitu ya. Nah, itu tadi sahabat tani, nitrogen sudah ya, terus fosfat sudah ya. Sekarang kita bahas ke kalium ya. Apa hubungannya dengan Armen ya? Nah, hubungan unsur hara kalium dengan Armen ya, karena Armen sendiri mengandung magnesium ya. Maka apabila kita berlebihan aplikasi pupuk Armen ini bisa menekan unsur hara kalium ini ya. Jadi nantinya penyerapan unsur hara kalium ini bisa terhambat begitu ya. Jadi semua pupuk ini baik itu nitrogen, fosfat, kalium, apabila kita berlebihan menggunakan ini aplikasi pupuk Armen, maka semuanya akan berimbas, apa bahasanya, berefek ya. Nah, seperti itulah terhadap unsur hara NPK ya, yaitu nitrogen, fosfat dan kalium. Semua ini berhubungan ya. Baik sahabat tani, tadi sudah saya sebutkan semua ya, apa hubungan Armen ini terhadap pupuk NPK ya, dan juga hubungan ini pupuk PGPR ini, kedua PGPR ini terhadap penyerapan unsur hara ya. Jadi semua itu saling berhubungan pada musim hujan ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya sahabat tani ya. Nah, belakangan ini saya sendiri juga sering dapat pertanyaan ya di video-video saya dalam pembuatan semen ya. Karena ini bukan yang pertama kali saya membuat video dari semen ya. Kalau nggak salah sudah keempat kalinya ini ya. Jadi yang pertama saya membuatnya dari semen Gresik, terus semen Holcim, semen Tonasa ya, terus ini semen putih ya. Jadi semua merek semen itu hampir sama ya kandungannya ya, hanya persentase kandungan saja yang membedakan ya. Dan ada lagi pertanyaannya, Bang, apakah Armen ini bisa untuk tanaman cabai dan sawi? Pupuk Armen ini ya bisa untuk semua jenis tanaman ya, karena yang kita lihat bukan dari Armennya ya, bukan dari pupuk semennya ya, tapi kita melihat kandungannya ya. Jadi kandungan kalsium, silika, magnesium, aluminium, besi yang unsur mikro itu ya, itu semua dibutuhkan oleh semua jenis tanaman. Jadi nggak ada bedanya ya. Jadi mau pupuk merek semen apa saja itu semua bisa digunakan untuk semua jenis tanaman ya. Nah, di sini bisa dipahami ya sahabat tani ya. Oke sahabat tani, semua sudah saya jelaskan ya. Nah, mudah-mudahan buat teman-teman sahabat tani yang baru belajar bercocok tanam lebih mudah untuk memahami dan mempelajari ya. Nah, untuk pembuatan ini pupuk dari semen putih caranya nggak ada bedanya dengan pupuk merek semen yang lain ya, sama semua ya.
Jadi semen putih ini caranya adalah, karena ini saya sudah buat ya, ini hanya contoh saja ya. Jadi untuk 1 kilo semen ya, semen apa saja ya, itu direndam dengan air sebanyak 5 liter ya. Tapi kalau menggunakan jerigen ukuran 5 liter ini, kalau Anda penuhkan 5 liter, maka nggak bisa digoncang karena nggak ada ruangnya ya. Maka isikan saja sebatas ini, lehernya ini airnya ya. Jadi 1 kilo semen, airnya 4 liter setengah, goncang-goncang terus agak lama ya, biar semua kandungan ini dari semen ini bercampur dengan baik di dalam air ini ya. Kemudian simpan selama 3 malam ya. Setelah 3 malam baru saring, yang diambil adalah airnya saja ya. Endapannya biasanya semennya sudah mengeras, kalau 3 hari itu sudah mengeras ya. Jadi yang kita ambil adalah airnya saja. Contohnya seperti ini. Ini adalah armen dari merek semen Tonasa ya. Ini masih banyak, jadi untuk sementara saya nggak buat dulu ya. Tapi tadi cara pembuatannya sudah saya jelaskan ya. Baik sahabat tani, untuk dosis penyepraian bisa menggunakan dosis 200 sampai 250 cc ya per tangki. Oke sahabat tani, segitu dulu video dari saya ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Mudah-mudahan teman-teman kita yang baru-baru belajar bercocok tanam lebih semangat lagi untuk belajar bereksperimen ya. Terus belajar bikin-bikin pupuk ya. Pokoknya terus semangat lah yang penting ya. Oke, segitu dulu video dari saya ya sahabat tani. Semoga bisa bermanfaat ya. Ikuti terus perjalanan petani subsisten. Saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses. Yang penting selalu ada niat untuk belajar tanam, belajar bereksperimen, dan selalu tetap semangat. Mantul.